Yang mempersilahkan kartunya Mas Anies terbuka ini Pak Jokowi. Kalau ya itu tadi untuk menyeimbangkan Pak Prabowo ya. Karena kalau Pak Prabowo besar sendiri, ya kan akan ditinggal juga nih Pak Jokowi. Cuma saya bingung aja, orang sudah capek nyapres itu mestinya sih sudah di ultimate. Mas Anies bilang kalau dengan Kaisang tidak. Masalahnya adalah di Jakarta itu bansos nggak mempan. Iya karena nggak mungkin kan rezim ngerayu PDI Perjuangan untuk gabung. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya, Zilvia Iskandar. Dan kali ini tokoh sosok yang kita hadirkan di sini adalah gemes, si paling gemes Hendry Satrio, founder dari kedai kopi Mas Hansat. Kamu ya yang pengen dijulukin si paling gemes. Itu usulan dari teman-teman dan gue hanya mengiyakan saja. Tapi memang statement-statement Mas Hansat itu suka bikin gemes lawan bicara sih. Langsung saja ya. Kemarin itu di program Primetime News Metro TV, kita juga kan, kita juga nih yang dialog. Mas Hansat, ada statement Mas Hansat yang bilang tumben kali ini PKS sombong amat dengan pernyataannya kan. Karena jubirnya si Iqbal bilang kalau PKB dan PDIP nggak terima dengan paket aman, ya udah bikin koalisi baru aja. Terus Mas Hansat langsung bilang tumben kali ini PKS sombong amat. Itu kenapa keluar statement itu dari Mas Hansat? Iya, pertama nggak pernah saya mendengarkan ada suara PKS yang begitu lantang ya, seolah-olah tidak membutuhkan teman lain gitu. Padahal kita tahu kan perjalanan di Pilkada Jakarta ini masih jauh. PKS memang pemenang pemilihan legislatif gitu ya, 18 kursi. Tapi kan yang harus dipenuhi 22 kursi. Jadi artinya masih perlu 4 gitu. Nah, kalau masih butuh bantuan orang, ya mestinya jangan mengenyampingkan bantuan yang akan datang gitu ya. Dan kemarin kan disebut Nasdem PKS cukup. Ya kan Nasdem belum resmi ya. Belum resmi. Jadi artinya ya sabar aja. Dan yang paling penting kan Mas Aniesnya terima atau tidak dipasangkan dengan Soebul Iman. Masyarakat Jakartanya terima nggak dipasangkan dengan Soebul Iman. Bahkan kan pertanyaan yang paling awal itu kan yang sering saya ajukan tuh Mbak Zilvia. Saya tuh nggak ketemu alasan kenapa seorang Anies Baswedan itu harus hidup kartunya. Atau kenapa Anies Baswedan ini dipersilahkan oleh rezim ya mendapatkan tiket. Karena kan kalau dia dapat tiket, kartunya hidup, pasti kan akan jadi pesaing di 2029. Ada ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran. Tapi kan kalau kita kupas satu persatu, kalau kita bicara rezim kan kita bicara Prabowo dan Jokowi nih. Iya, jadi rezim yang dimaksud ini kalau sekarang kan masih rezimnya Jokowi, tapi nanti akan ada rezim Prabowo. Ya, jadi betul. Anies ini harus dapat restu dari rezim yang mana? Nah, makanya itu yang sebetulnya kan kita harus pelan-pelan tuh membuka satu-satu. Kalau Pak Prabowo, yang pertama dia pernah ngajak Mas Anies nih 2019 jadi wakilnya. Mas Anies nggak mau waktu itu. Katanya menuntaskan Jakarta. Tapi pernah ya diajak pernah waktu itu kan jadi wakil. Mas Aniesnya nggak mau. Terus kemudian kalau Pak Prabowo yang memberikan restu, Pak Prabowo siap nggak menghadapi Anies nanti di 2029? Kecuali memang ini berandai-andai ya, Pak Prabowo bilang dari awal, Mas Anies, ini saya berikan restu untuk maju Jakarta, tapi nanti jadi wakil saya ya, karena saya dengar misalnya Mas Gibran akan bersama dengan tokoh lain. Nah itu mungkin tuh Pak Prabowo. Tapi kan kelihatannya kecil deh ya, ada perbincangan seperti itu. Nah gimana dengan Pak Jokowi gitu? Kan ada desas-desus bahkan Pak Jokowi sempat menyebut nama Anies di sebuah rapat para parpol, katanya para ketum parpol, perlu nggak kita mengajak Anies Baswedan masuk? Desas-desus ya, kan kita nggak ada di situ. Artinya kita nggak pernah tahu nih Pak Jokowi ke Anies Baswedan nih gimana sih sebetulnya, gitu kan? Nah terus kalau kemudian dia selesai sebagai presiden, kalau Pak Prabowo nggak ada pesaingnya, Mas Gibran tambah ketinggalan nih. Sedangkan kan dia perlu juga minimal ada ya penyeimbangnya Pak Prabowo, sehingga Mas Gibran bisa catch up gitu ya, bisa catch up, bisa ngejar kualitinya atau bisa minimal bisa menyamai kepemimpinannya Pak Prabowo. Jadi kok dugaan saya sementara
Yang mempersilahkan kartunya Mas Anies terbuka ini Pak Jokowi. Gitu. Nah, kalau yang mempersilahkan kartunya terbuka ini adalah Pak Jokowi, maka mungkin saja Pak Jokowi akan didukung oleh partai-partai politik yang berada di lingkaran Mas Anies akan didukung oleh partai-partai politik yang berada di lingkarannya Pak Jokowi gitu. Kim, Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Makanya kita mesti ingat juga kan, tiba-tiba seorang Kaisang bilang yang paling realistis ya Anies Baswedan. Walaupun kemudian di ujung-ujung dia bilang kita beda nih gitu. Tapi ada kepentingan apa kalau misalnya Pak Jokowi itu kali ini mempersilahkan kartu Anies hidup? Kalau ya itu tadi untuk menyeimbangkan Pak Prabowo ya. Karena kalau Pak Prabowo besar sendiri, ya kan akan ditinggal juga nih Pak Jokowi. Akan selesai juga fungsinya Pak Mas Gibran berada di sampingnya Pak Prabowo, fotonya lah ya, minimal fotonya di samping Pak Prabowo itu sebagai wapres. Jadi menurut saya Pak Jokowi perlu ada orang nih untuk juga tumbuh besar. Tapi kan ini analisa hari ini ya. Sementara yang ada saat ini di Pilkada Jakarta, yang berkembang isu bahkan di setiap pilkada adalah Jokowi versus PDI Perjuangan. Di mana ada PDI Perjuangan berkuasa, disitulah jagoan Jokowi muncul. Misalnya Jawa Timur ada Khofifah, tapi kemudian PDI Perjuangan juga desas-desusnya mengajukan Risma. Di Jawa Tengah yang paling kentara kan, ingin direbut itu kandeng banteng oleh jagoannya Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian di Jakarta begitu juga? Nah, saya pernah bicara langsung sama Mas Anies. Saya tanya, Mas Anies beneran nih mau nyagup? Dia bilang bismillah. So artinya emang dia pengen nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan, ini Anies beneran pengen maju nggak nih? Pendapat Mas Hensat ketika Anies mau nyagup lagi, apa Mas? Bukannya Mas Hensat kan sempat bilang mendingan gak usah. Iya. Kalau nyagup jadi kayak turun kelas kan, turun level kan. Bukan setelah sudah itu, pernah capres. Karena kayak orang nyari peruntungan gitu ya. Kan nyapres gagal terus jadi nyagup gitu. Apalagi waktu itu dia bilang dia nyapres sudah tuntas Jakartanya, tapi kemudian dia mau maju periode kedua. Jadi sampai sekarang Mas Hensat gak setuju sebetulnya Anies maju lagi? Bukannya saya nggak setuju ya, cuma saya bingung aja, orang sudah sampai nyapres itu mestinya sih sudah di ultimate gitu ya, nggak lagi. Tapi kan ya itu memang haknya dia. Jadi pada saat saya tanya, kemudian dia jawab bismillah, ya saya sih ngelihatnya nggak ada mens rea di situ ya. Jadi kalau dia mau maju ya udah maju aja sebagai hak gitu ya. Walaupun kan sampai hari ini memang belum benar-benar Mas Anies ini dapat tiket gitu. Walaupun memang ya elektabilitasnya tinggi. Saya sempat ngomong juga ke Mas Anies, kalau harus dihidupkan kartunya, maka Mas Anies harus memperhatikan semua opsi, termasuk opsi dengan Kaisang, gitu ya. Tapi Mas Anies waktu itu bilang enggak. Ya itu mungkin kedengaran juga sama Kaisang, akhirnya Kaisang bilang kita beda nih. Gimana? Jadi Mas Anies sudah bilang kalau berpasangan dengan Kaisang itu tidak buat dia, nggak mau. Enggak. Jadi memang dia menjunjung tinggi etika moral banget yang dia sering ungkapkan itu. Ya udah, itu kan juga haknya dia. Tapi saya sebagai temannya waktu itu mengatakan bahwa ya harus mempertimbangkan semua opsi kalau mau maju, karena saya nggak ketemu nih Mas. Pertanyaan tadi itu, kenapa kartu Mas Anies mesti hidup gitu. Sedangkan Mas Anies bukan orang partai, dan di DKI pun nggak ada yang bisa 100% ngajuin sendiri gitu. Tapi Mas Anies bilang kalau dengan Kaisang tidak. Apakah karena tadi yang Mas Hansa bilang Mas Anies harus mempertimbangkan semua opsi, itulah kenapa muncul wacana ada pertemuan antara Mas Anies dengan Pak Prabowo? Itu kan desas-desus juga tuh. Dan saya baca di media belum ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Yang kita dengar di acara Metro TV juga, Panggung Demokrasi itu katanya sudah bersurat. Tapi kan lagi itu karena kita nggak lihat ya, jadi jenisnya tuh desas-desus tuh. Kalau pertemuan itu terjadi, kan kalau pertemuan politik itu hasilnya dua tuh Mbak Sylvia. Ada deal atau ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi makan-makan aja. Setelah itu diwawancara ya kita bincangkan masalah negara gitu-gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi kalaupun
betul ada keinginan dari Mas Anies untuk bertemu dengan Pak Prabowo, apakah itu berarti ada niat dari Mas Anies tidaknya meminta restu dari rezim yang nanti akan berkuasa? Iya, saya rasa itu. Dia harus mendapatkan itu kan dengan kata tadi Bismillah mau maju itu, ya pasti dia akan mempertimbangkan semua cara. Dan kita nggak pernah tahu sebetulnya Pak Jokowi itu ke Mas Anies bagaimana. Gitu ya, Pak Prabowo elected presiden itu ke Mas Anies bagaimana gitu ya, dan rencana-rencana apa yang mereka miliki terhadap seorang Anies Baswedan. Tapi emang nyatanya di Jakarta elektabilitas yang paling tinggi dia. Makanya kemudian kalau ada nama Ridwan Kamil misalnya yang katanya bisa menyaingi Mas Anies, tapi kenyataan surveinya juga masih di bawah Mas Anies, itu kan susah tuh. Walaupun, nah ini nih sejarah nih ya, satu, belum pernah ada gubernur incumbent itu 2 periode di Jakarta. Terus kemudian yang kedua, selama Pilgub Jakarta 3 Pilgub Jakarta sebelumnya atau 2 Pilgub Jakarta sebelumnya, itu yang disurvei paling tinggi itu kalah. Fauji Bowo misalnya paling tinggi di survei. Waktu itu lawannya banyak tuh, ada 4 atau 5 gitu, kalah sama Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi digantikan Ahok, survei paling tinggi juga. Ahok paling tinggi, kalah sama Mas Anies. Makanya saya juga bilang ke teman-teman pendukung Mas Anies itu, jangan terlalu jumawa dengan survei hari ini, karena Jakarta itu banyak hal yang bisa terjadi dan bisa juga jadi salah-salah gitu. Misalnya kalau nanti Pak Ridwan Kamil misalnya menemukan wakil yang tepat, yang ternyata bisa mengambil suaranya Mas Anies juga, kan repot juga gitu. Kaisang menurut Mas Hensat tepat gak buat RK di Jakarta? Kalau menurut saya, nah ini jawabannya 2. Kalau menurut saya enggak tepat. Kaisang, RK berpasangan dengan Kaisang di Jakarta. Kalau Kaisang ansih sih enggak ya. Kalau Kaisang plus bapaknya ya mungkin bisa tepat gitu ya. Iyalah gitu kan. Terus kemudian yang kedua, kalau memang ternyata yang membuka kartu Anies adalah Pak Jokowi, nggak mungkin Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Jadi saya lebih percaya desas-desus yang lain. Mas Kaisang akan dijagokan di Surabaya untuk melawan wali kota incumbent yang memang didukung oleh PDI Perjuangan, Mas Eri dan Cak Armuji itulah. Kaisang buat Pilwakot Surabaya. Pilwakot Surabaya. Jadi mungkin Pak Ridwan Kamil ini akan dicari juga siapa kira-kira yang mendampingi kalau memang Golkar rela melepaskan Ridwan Kamil dari Jawa Barat pindah ke Jakarta. Menurut Mas Hansat, Golkar bakal ikhlas gak melepas RK? Per hari ini sih saya menilainya belum ya. Karena kan memang begini. Pak Ridwan Kamil itu di Jawa Barat itu so strong. Kuat banget gitu. Sehingga kalau kemudian di Jawa Barat dilepas, misalnya untuk mempersilahkan jago Gerindra, apakah itu Deddy Mulyadi ataupun Iwan Bule lah ya. Sementara di Jakarta dia belum tentu menang. Nah ini kan Golkarnya rugi juga. Gitu. Jadi mungkin Golkar tidak ingin kehilangan di sana. Tapi kan Golkar ini berada dalam Kim. Yang ada Pak Prabowo-nya, ada Pak Jokowinya. Dan Pak Erlangga, kalau kita belajar dari Sumatera Utara, say yes saja tuh apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Manut aja. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil, ya udah Ridwan Kamil. Dan apa yang kurang dari Ridwan Kamil akan coba diisi, dipenuhi sehingga dia bisa menang. Nah, masalahnya adalah di Jakarta itu bansos nggak mempan. Waktu 2017 ada tuh calon yang berusaha untuk menjual menyebarkan bansos, tapi dicegah oleh Jakarta, oleh warga Jakarta sendiri yang mengungkapkan, kemudian yang menahan itu, jadi nggak kuat nih. Jadi Ridwan Kamil mesti menemukan senjata lain, belum lagi yang sentimen sepak bola Indonesia antara Persija dan Persib kan, yang memang Kang Emil Persib banget gitu. Nah itu bakal ngaruh banget ya untuk pemilih Jakarta memilih RK. Ya minimal Jakmania kelihatannya will say no juga gitu. Jadi banyak sekali variabel yang akan dihitung oleh Golkar. Makanya saya juga berpendapat bahwa mungkin rezim juga membuka kartu Anies Baswedan supaya Anies Baswedan berada di dalam rezim. Karena kan secara teori yang namanya gubernur itu nggak mungkin oposisi sama presiden, gitu kan? Ya kan
RPJMN dan lain-lainnya itu kan turunannya sampai ke daerah. Mau kata koalisi perubahan itu nggak akan gimana-gimana juga kalau gubernur dengan presiden ya akan tetap bisa sejalan. Ya, di Pilpres perubahan, kemudian Pilgub perubahan kan juga perubahan gitu. Saya berubah-berubah gitu. Jadi mungkin Anies Baswedan ini jadi salah satu solusi rezim juga, karena dilihat susah nih kita mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta. Udahlah, kita kasih aja. Maka kan pilihannya ini macam-macam nih, ini skenarionya macam-macam nih. Anies dimajuin aja, habis itu kita kalahin biar kartunya mati total. Cuma kan sampai hari ini belum ada yang lebih kuat secara hasil survei ya dari Anies Baswedan. Maka keluar opsi kedua, ya udahlah kita rekrut saja. Kalau kita rekrut Anies, misalnya bukan Kaesang, siapapun itu nanti lawan ini. Nah ini akan kita create lawan boneka atau kota kosong, gitu misalnya kan. Jadi ini kan banyak sekali opsi-opsi. Nah per hari ini kan bisa 3 pasang karena dengan PKS yang kemarin bilang saya sama Nasdem cukup. Terus misalnya kemudian PDI Perjuangan dengan PKB dan Kim sendiri itu kan bisa jadi 3 pasang. Tapi buat apa? Gitu kan rezim pasti ngitung kan siapa yang mau kita dorong. Kalau 3 pasang kira-kira suara Anies terpecah nggak? Kalau Ridwan Kamil dapat suaranya orangnya Anies gitu yang bersama Ridwan Kamil jadi wakil gubernur, ini Aniesnya terpecah atau tidak? Terus bagaimana dengan PDI Perjuangan dan PKB misalnya? Ini akan kemana? Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sih kalau saya melihatnya per hari ini mungkin hanya akan 2 pasang calon, dan bisa jadi satu itu ya calon yang kemudian disiapkan memang untuk kalah. Jadi pertimbangannya memang mendingan diambil nih Anies Baswedan daripada kemudian dia dilepas kemudian main sendiri. Mendingan dari sekarang ada perjanjian-perjanjian politik. Itu tadi kan sempat ada desas-desus misalnya Pak Jokowi bertanya kepada para ketum parpol Kim, apakah kita perlu merekrut Anies Baswedan? So artinya kita juga nggak pernah tahu nih ada rencana apa sebetulnya Pak Jokowi dengan Anies Baswedan dan hubungannya sejauh apa sih? Kan yang bisa kita lihat kan kalau kasat mata Anies ketemu Jokowi atau Anies ketemu Prabowo, tapi kalau WA-WAan kan kita nggak tahu isinya apa, gitu ya. Ya bisa aja mereka kan kompak-kompakan aja. Mas Anies sudah makan, belum Pak Jokowi. Kita balik lagi ke awal soal PKS yang menyodorkan paket aman. Yang jelas itu, Mas Hensat per Kamis, mungkin ini gara-gara dialog kita kemarin di Prime Time News yang Mas Hensat langsung nodong PKS sobong amat. Per Kamis, Presiden PKS bilang soal bakal cawagup itu diserahkan kepada Anies. Jadi bukan lagi PKS ngotot nih untuk paket aman nih, tapi nanti diserahkan kepada Anies. Anies bakal pilih Sohibul Iman nggak menurut Mas Hensat? Kalau menurut saya, Mas Anies ini kan manusia politik yang cerdas ya. Dia paham lah kalau dia pilih PKS lagi, ceruk pasarnya tuh nggak berkembang gitu kan. Jadi dia harus pilih yang lain gitu ya, walaupun PKS pede. Loh ini kan Mas Anies sudah pernah nyapres, jadi pasti suaranya banyak, tapi kan belum tentu juga. Dan kemudian Sohibul Iman ini memang besar di Jakarta. Pernah jadi rektor Paramadina juga, tapi kan dia aslinya Tasikmalaya di Jawa Barat gitu ya. Kalau kemudian ada Anies Baswedan yang Kuningan, kemudian Sohibul Iman yang Tasikmalaya, kemudian ada Ridwan Kamil yang juga dari Bandung gitu ya. Mungkin bisa jadi lawan ketiga tuh yang menang nantinya kalau memang ada 3 pasang calon. Jadi menurut saya kecil kemungkinannya Anies Baswedan akan pilih Sohibul Iman gitu. Dan terus terang sih saya kaget juga, bahkan di perbincangan antar teman-teman di Paramadina itu, wah ini musuhnya Sudirman Said dan Didi J. Rahbini juga maju juga nih kan, jadi rektor-rektor semuanya maju tuh. Saya bilang ini gawat juga. Nah itu menurut saya sih kecil kemungkinan ya, dan Mas Anies saya rasa akan mempertimbangkan itu sekali karena kan dia sudah merasakan kekalahan pertama kemarin di Pilpres, jadi kemungkinan ya dia akan memikirkan calon lain yang juga disetujui oleh PKS. Saya rasa PKS cukup terbuka kan, saya pernah cerita di 2017 itu kan deklarasi Mardhani Alisera sebagai calon gubernur Jakarta. Semua orang pusing kan. Mardhani Alisera, dulu Mardhani belum sekinclong ini namanya. Masuk DPR juga PAW kan. Memang orang lama di Jakarta, tapi kan semua orang, ini PKS serius gak sih? Gak lama kemudian Sandi Mardhani Alisera
gitu. Deklarasi juga tuh. Terus akhirnya ujung-ujungnya Anies Sandi gitu. Jadi artinya PKS ini bisa juga kemudian bertoleransi dengan keadaan. Kali ini bakal bisa legowo juga tuh PKS. Nah, mereka kan pengennya kursi. Itulah, mereka kan pengennya kali ini baik itu cagup atau cawagup kalau bisa dari PKS. Nah, saya waktu itu pernah bilang di acara Mas Indra tuh, ada Iqbal. Ya udah, Aniesnya aja di PKS-in. Jadi bisa ada wagub yang non PKS gitu. Tapi gampang juga waktu itu Iqbal. Mungkin dia mikir juga nih, Anies mau nggak ya di PKS-in gitu ya. Tapi menurut saya kalau memang mereka maksa banget harus PKS, ya begitu gitu. Kecuali mereka punya logistik banyak sehingga ada daya tawar menawar ke partai lain untuk bisa mengiyakan kader PKS menjadi wakilnya Mas Anies. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut Mas Hensat, PKS kali ini akan bisa dinego lagi supaya kursi cawagupnya dari partai lain, atau kali ini PKS akan lebih kekeh? Kalau menurut saya mereka akan kembali ke hitohnya ya, mendengarkan suara umat gitu. Jadi sekarang aja kan orang bingung kok dengan Sohibul Iman, resistensi di partai politik sudah ada. Kemudian resistensi masyarakat juga ada gitu ya. Resistensi paling kerasnya tentunya ya bertanya siapa Sohibul Iman gitu kan. Nah itu menurut saya juga menjadi pertimbangan dari PKS, dan terbukti kan akhirnya Presiden PKS Pak Ahmad Sayhu mengatakan itu ya terserah Mas Anies. Karena kan kemarin waktu kita di acara itu kan saya juga nanya, itu kalau Mas Anies yang nggak mau gimana? Bisa jadi kan bubar juga. Nah apalagi kalau hipotesa di awal tadi benar bahwa yang membuka kartu Anies, mempersilahkan Anies ini adalah sosok Jokowi gitu. Makanya akan kejadian juga kalau ini hipotesanya benar ya, Mas Anies akan ngobrol dengan Pak Jokowi. Nah pertanyaannya kan kalau Pak Jokowi tetap kekeh menyodorkan Kaisang nih, Mas Anies gimana gitu. Nah inilah politik yang nanti kita lihat Mas Anies apakah benar-benar mengusung perubahan atau mengusung perubahan tanda petik gitu. Apakah iman politiknya akan goyang? Ya, kira-kira gitu tuh. Oke. Terus ketika PKS menyodorkan paket aman, kita lihat ada reaksi yang cukup keras dari PKB yang bilang PKS galau lah, PKS blunder lah, dan kita jadi melihat ada sinyal-sinyal kedekatan nih antara PKB dengan PDIP. Menurut Mas Hensat, mungkin nggak PKB dengan PDIP itu memunculkan pasangan baru? Mungkin saja, tapi mungkin ini sekedar memunculkan aja untuk menggertak PKS. Ya biar eksis saja gitu ya. Karena kalau memang mereka punya calon, mereka akan bicara dari dulu-dulu gitu. Tapi kan sampai hari ini kan nggak ada pembicaraan. Kan dari PKB tiba-tiba muncul Ida Fauzia. Ida Fauzia dari dulu tuh, tapi wagub gitu ya. PDI Perjuangannya memunculkan siapa? Nah itu kan belum dimunculkan juga. Jadi kalau menurut saya, apalagi semangatnya PDI Perjuangan itu adalah melawan Pak Jokowi ya. Nah kalau memang benar hipotesanya kartunya Anies dibuka oleh Pak Jokowi ya, ini PDI Perjuangan kecil kemungkinannya bergabung dengan PDI dan akan memunculkan calon baru, atau mereka sama sekali nggak mencalonkan. Karena kalau itu dimunculkan oleh Pak Jokowi, PKB-nya pasti ke Anies juga. Sehingga PDI Perjuangan yang hanya punya 15 kursi, masih kurang 7 lagi, dan P3 serta Perindo itu masing-masing cuma 1 kursi, artinya ya nggak bisa mencalonkan calon gubernur. Bisa jadi PDI Perjuangan mundur di Pilkada Jakarta dan konsentrasi di pilkada lain seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, atau Jawa Timur. Nggak mungkin lah PDI Perjuangan nggak ada di Jakarta, Mas. Ya emang nggak mungkin. Cuma kalau perhitungannya ternyata emang nggak mungkin, kalau sendirian gimana? Semuanya masuk ke koalisinya Anies, kan terjadi di mana-mana. Saya sudah memprediksi dari awal, Mbak. Dengan aturan-aturan misalnya kalau mau maju pilkada, pilgub itu anggota DPRD mesti mundur, maka ada resistensi juga. Saya memprediksi memang banyak daerah yang akan muncul kota kosongnya gitu. Nah itu kan sebuah konsekuensi yang memang harus kita terima. Kalaupun tidak banyak kota kosong, maka kita akan menerima calon-calon kepala daerah yang mohon maaf lahir batin kualitasnya nomor 2 nih. Kenapa? Karena yang kualitas nomor 1 udah males keluar dari DPR, udah bisa-bisa juga, bisa, gitu, terus malas mundur juga. Banyak. Jadi gitu. Jadi
ada kemungkinannya PDI Perjuangan mundur gitu. Dan lagi kan pada pertimbangan konstituen, apakah konstituennya PDI Perjuangan bisa menerima Anies Baswedan? Nah itu kan juga hal-hal lain. Tapi kalau Anies mau menang, sebaiknya calonnya dari mana? PDI Perjuangan. Karena secara perhitungan PKS dan PDI Perjuangan adalah dua pemenang terbesar di Jakarta dan memang beberapa kali menang di Jakarta. Tapi kuncinya PKS tidak boleh mundur, harus tetap mendukung Anies ya? Ya harus tetap mendukung Anies. Tapi ya itu tadi Mbak, pekerjaan rumahnya besar sekali. Bukan tentang minyak dan air ya, karena kalau di politik tuh nggak ada minyak dan air kan. Ada yang bilang PKS sama PDI Perjuangan nih minyak dan air nggak bisa gitu. disatukan. Kalau menurut saya sih bukan itu juga ya, pertimbangannya banyak hal. Kalau memang Anies Baswedan didukung oleh Jokowi, nggak mungkin juga nih PDI Perjuangan kemudian bergabung gitu ya dengan Mas Anies, karena kan semangatnya sekarang adalah mungkin saling mengecilkan ya, saya nggak ingin bilang saling membunuh gitu, tapi saling mengkerdilkan lah gimana caranya satu sama lain tuh menang gitu di Pilpres. Kalau Anies dengan calon dari PDIP siapa ya? Ada muncul nama yang kuat gak dari PDIP buat jadi calon Anies, Mas Hansa? Ini saya nih ya, kan kalau di Raker nama yang muncul itu Anies Baswedan dan Pramono Anung, DPC Jakarta, PDI Perjuangan. Jadi mungkin karena Aniesnya sudah gubernur, mungkin mereka ingin Pramono Anung, Pak Menteri, yang akan didorong oleh PDI Perjuangan. Tapi kemudian juga ada nama Charles Honoris. Henry Satrio pernah menyampaikan juga di acara Metro TV, kalau misalnya PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan dan lawannya Ridwan Kamil dan Kaesang, sangat bagus PDI Perjuangan juga mendorong anak muda. Saya waktu itu dorong Mas Seno Bagaskoro, gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya perhitungannya ingin menang ya, bisa jadi Mas Anies itu mendapatkan wakil justru para selebritisnya PDI Perjuangan, Rano Karno misalnya, atau Rike, atau siapa yang memang artis-artis selebnya PDI Perjuangan. Dan karena saya bersahabat dengan Mas Hinton, pasti dia seneng banget tuh kalau PDI Perjuangan dorong Once gitu. Karena kalau Once Mekel masuk, wah dia naik tuh PAW, pasti dia bahagia betul tuh. Nah itu mungkin ya, apa namanya, bisa jadi pertimbangan gitu ya. Tapi memang saya sih nggak bisa membayangkan kalau kemudian apa namanya Anies Baswedan mendapatkan PKS dan kemudian PDI Perjuangan dan beberapa partai lain itu kalah. Tapi menurut saya sih begini, kalau ternyata memang Anies Baswedan tidak berhasil diajak oleh rezim ya, apapun itu, misalnya dengan Mas Kaesang dia nggak mau, dengan calon yang diusodorkan nggak mau, akhirnya dia jalan sendiri gitu ya. Ya ini bisa jadi ada skenario awal kartunya nggak jadi hidup gitu. Kan kartunya dengan nggak cara hidup. gimana? Kalau mematikan kartu Anies tuh caranya gimana? Ya partai politik ketum-ketumnya dipanggil Pak Jokowi lagi lah, termasuk PKS juga kan. Desas-desus yang dijanjikan itu kan bisa saja terpenuhi. Ya udah, kamu nggak mau wagub nih, ya udah ini kita naikin ya gubernurnya dari PKS, tapi jangan Anies. Ya kan geser juga itu pasti PKS. Itu lebih mudah menurut saya. Jadi bisa digeser dengan tawaran kursi atau apa? Logistik? Tawaran kursi, logistik. Desas-desusnya kan wagub, terus menteri, logistik gitu ya. Kalau itu semua penawaran dipenuhi kan PKS ya? Iya, pindah juga PKS-nya. Apalagi kalau kemudian Kim bilang, oke lah kita gubernurnya dari PKS. Ya itu pasti mau. Berarti ya, PKS ini kunci banget di DKI ini, Jakarta. Iya, karena nggak mungkin kan rezim ngerayu PDI Perjuangan untuk gabung. Bu Mega, Sidong gitu, moh gitu kan, paling gitu kan. Nggak mau gitu. Nah kalau PKS masih bisa. Jadi memang kuncinya di PKS. Jadi kalau kemudian mereka gercep gitu ya, Anies Baswedan, Sohibul Iman, karena ya mereka sadar bahwa posisinya nih paling bisa diajak sama rezim, paling bisa diajak omong gitu. Jadi dan PKS sengaja menyodorkan paket aman Anies Sohibul Iman ini untuk mengunci Anies juga. Iya, untuk bisa mengunci dibilang Anies Anies. Kesandra gak? Mas Ya enggak sih, dia enggak. sih bisa bebas-bebas aja kan sebetulnya. Maksud saya gini, dalam ilmu manajemen itu kan ada must dan wants, harus dan ingin. Nah buat Mas Anies nih, yang harus apa? Kalau buat Mas Anies yang harus adalah maju gubernur, ya dia akan terima semua opsi. Tapi kalau Mas Anies harusnya adalah mempertahankan etika, ya,
maka ya nggak maju nggak apa-apa, yang penting etika gue bagus gitu. Nah tergantung Mas Anies nih, tapi sampai hari ini saya menilai wants-nya Mas Anies adalah maju gubernur dengan mempertahankan etika gitu. Sehingga wants-nya ini bisa dilihat-lihat, wants-nya ini apa? Saya pengen, misalnya dia pikir saya pengen wakilnya dari Gerindra, tapi Gerindra nggak ada, adanya PDI, ya udah gitu. Saya pengen misalnya wakilnya dari Golkar nih, Ridwan Kamil, ya udah gitu aja. Jadi dan akhirnya saya sih nggak kaget ya kalau kemudian PKS mempersilahkan Mas Anies untuk memilih wakilnya daripada Aniesnya pundung. Terus udahlah nggak usah PKS gitu. Nah, ini menarik. Menurut Mas Hensat, siapa sih yang lebih butuh? Anies lebih butuh PKS atau PKS yang lebih butuh Anies? Menurut saya Anies yang lebih butuh PKS. Karena begini, PKS itu belum ada Anies juga udah besar. Di 2004-2009 suaranya banyak banget. Dan memang di Pilpres PKS bersama-sama dengan Mas Anies. Tapi penambahan suara untuk PKS di level nasional cuma 3 kursi. Berbeda dengan PKB dan Nasdem yang luar biasa. Jadi artinya memang grassroots-nya PKS ini sudah terbentuk. Dengan atau tidak ada Anies ya segitu. Kalau ada Anies bonus gitu. Jadi menurut saya kali ini Anies membutuhkan PKS, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, undang-undang kita itu lebih mempersilahkan partai politik untuk bisa menentukan siapa yang maju gitu. Tanda tangannya presiden sama sekjen. Nah Mas Anies kan bukan orang partai. Jadi ya mau nggak mau dia agak kalem juga gitu. Misalnya nih sekarang DPC atau DPW PKB ya Jakarta, Nasdem Jakarta, PDIP Jakarta, itu pengen dia semua. Tapi kan rekomendasi ketum sama sekjen. Kalau ketum sama sekjennya misalnya Pak Surya Paloh yang bekerja sama dan dekat dengan Pak Jokowi, pastinya kan nggak ingin juga Pak Jokowi terluka gitu kan. Jadi ya pasti nanya, Pak Jokowi oke nggak? Kalau Pak Jokowi bilang lanjut, nah tanda tangan. Tapi kalau Pak Jokowi bilang ada yang lain nggak? Nah ini kita pikir-pikir lagi. Jadi Jokowi's gitu. Effect di pilkada itu lanjut ya? Untuk pendaftaran iya. Tapi untuk pas pencoblosan kan sudah Pak Prabowo. Tapi kan gimana mau dicoblos kalau nggak terdaftar? Gitu kan. Jadi ya Pak Jokowi ini lagi hitung-hitung juga, oke-oke juga. Makanya kemudian banyak kan yang ngaku-ngaku dekat dengan Pak Jokowi supaya dia menang pilkada gitu ya. Apalagi Mbak Sylvia kan pernah sering ketemu Pak Jokowi ya, bisa maju tuh ke pilkada tuh Mbak Sylvia sebagai orang yang kenal dengan Jokowi. Gitu. Jadi Jokowi's Effect masih akan berpengaruh sampai proses pendaftaran ya. Dan apa yang harus dilakukan Anies ya untuk memastikan tiket dia itu aman, Mas Hensat? Kalau menurut saya komunikasi yang terbuka, membuka diri, memastikan memang dia layak maju. Jadi artinya memang tidak ada barrier-barrier tertentu yang memang kemudian menggagalkan dia untuk maju. Jadi ya berkomunikasi dengan semua pihak itu ya termasuk Kim gitu ya. Berarti model komunikasi yang sangat mengusung perubahan atau dulu yang kita lihat keras sekali sering dibilang sebagai antitesanya kekuasaan si Mas Anies ini ya, apakah harus bisa dipakai lagi? Applicable gak buat Jakarta? Nih kalau saya Anies Baswedan ditanya begitu oleh Zylvia Iskandar, saya akan jawab, kan pemilihan presiden itu sudah selesai, pemenangnya sudah ada, maka kita akan tatap hal yang baru, terutama untuk Jakarta. Kita lanjutkan yang sudah ada, gitu kira-kira. Jadi lanjut ya? Kita gitulah. Ya kan dia harus lanjut, nggak mungkin perubahan. Kalau perubahan kan yang lain dong yang maju, misalnya Henry Satrio nanti, gitu ya. Jadi ya dia akan begitu tuh. Ya itu tadi setelah selesai di Jakarta 2029 nanti dia akan coba peruntungan lagi sebagai capres nggak? Nah, kalau menurut saya sih ya akan lah, kecuali memang dia ini oke sih dengan janji politiknya itu oke. Jadi artinya kalau dia sudah ada perjanjian misalnya dengan Pak Prabowo ya, saya kecuali bersama Pak Prabowo tidak akan lawan Pak Prabowo 2029 ya dia nggak akan maju gitu, dia bisa jadi menteri dulu lah. Soal janji politik antara Anies dengan Prabowo ini kan sering kita dengar ya, Mas Hensat, dan kabarnya adalah karena dari pihaknya Pak Prabowo merasa pernah dikecewakan oleh Anies, pernah dilanggar itu janji politik ketika
Anies katanya pernah sampai ada suratnya berjanji untuk tidak maju menjadi pilpres kalau di pilpres ya, kalau Prabowo juga maju, itu kan ada luka tersendiri bagi pihaknya Prabowo. Mas Hensat tahu cerita ini? Kalau versinya Mas Anies sebenarnya bagaimana, Mas Hensat? Ya saya nggak tahu ya, karena saya kan bukan jubirnya Mas Anies. Tapi kan kalau Tapi kita kan Mas lihat, Hensat pernah jadi orang dalamnya Mas Anies. Oh iya. Di pilpres kemarin. Bukan. Hah? Jadi sebentar aja enggak. Hah? Gimana tuh, bener? Tunggu, jawab yang itu dulu. Yang mana? Jawab yang Prabowo pertama dulu. Nggak, Janji itu politik Prabowo kan Anies, baru kita nanti bahas. Kalau penjelasannya Mas Anies itu di 2019. Ya. Kan perjanjian politik nggak long lasting, kata Mas Anies gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, saya jadi jubir Mas Anies waktu itu menjelaskan tentang hutang piutangnya terhadap Sandiaga Uno. Setelah itu nggak, saya kan ngomong juga di media itu Henry Satrio yang lain mungkin. Jadi bener nggak Mas Hensat jadi tim ses jubirnya Anies pada saat pilpres ya? Enggak jubir, enggak. Hah? Enggak. Ya emang nggak apa-apa. Hah? Bukan. Tuh. Kan situ aja yang pengen. Netizen penasaran ini. Enggak. Itu ada kok di media-media, saya mengatakan bahwa itu Henry Satrio yang lain. Jadi saya nggak dijubir gitu. Lagian di transfer jubir juga nomor 56 gitu kan ya. Saya yakin banget tuh bukan saya, kalau Henry Satrio yang asli itu pasti nomornya nomor 1 tuh. Masa nomor 56 gitu ya? Enggak, tapi itu justru benar. Itu enggak Kalau diajak enggak bergabung jubir. menjadi apalah tim ses atau jubirnya Mas Anies buat pilkada? Mas Hensat, belum gimana? ada perbincangan itu ya, dan menurut saya sih begini ya Mbak, sebagai akademisi itu ternyata memang lebih enak berada di luar gelanggang dibandingkan di dalam gelanggang, karena kita bisa mengamati dan bisa memberikan masukan kritis lebih enak. Nah, problemnya Henry Satrio itu adalah saya akademisi Paramadina, jadi di jidat saya ini ada Paramadina gitu ya. Nah, ini kalau dua rektor ini beneran jadi, Anies Baswedan dan Sohibul Iman jadi dua-duanya rektor Paramadina, saya mau ngomong gimana juga tetap aja dianggapnya orangnya Anies, dianggapnya orang Sohibul Iman, yang nggak apa-apa juga, itu kan persepsi masyarakat ya. Tapi Henry Satrio aja gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari netizen. Kalau Anies gagal di Jakarta, apa karir politiknya selesai? Kalau Anies nggak dapet tiket? Kalau Anies nggak dapet tiket, saran saya, ini sih bukan berarti karir politiknya selesai, nggak. Kalau dia bisa menjaga gerakan perubahan, seperti dia menjaga gerakan turun tangan atau gerakan Indonesia Mengajar, Desak Anies, maka karir politiknya nggak akan selesai. Asal dia punya asa ke sana, gitu. Tapi menurut saya jalur yang paling enak memang dia mendapatkan tiket di Jakarta. Makanya saya memprediksi masnya Anies Baswedan itu, harusnya Anies Baswedan itu masnya adalah mendapatkan tiket supaya dia bisa berlaga di Jakarta dan kemudian menjaga asa di perpolitikan Indonesia. Kalau saya sih menilainya ke sana, Mbak. Jadi untuk mempertahankan eksistensi politik untuk modal maju di 2029. Ada lagi nggak yang lebih susah pertanyaan? Oke. Terus kenapa Jakarta tetap menjadi perebutan yang seksi, padahal Jakarta sudah banyak yang bilang tidak akan jadi lagi ibu kota Nusantara. Ya, itu kan Ibu kotanya pindah ke Nusantara. ya itu kan keinginannya Pak Jokowi ya. Warga Jakarta mah belum tentu ingin gitu kan. Mereka kan pengennya ya ibu kotanya di Jakarta aja. Apalagi kan ada Kepres yang mengatakan itu keputusannya di tangan presiden. Selama keputusan itu belum dibuat, maka ya sebetulnya Jakarta masih tetap ibu kota. Tapi kan Jakarta ini adalah etalase Indonesia. Semua mata memandang Indonesia, memandang Jakarta. Jadi siapa yang menjadi gubernur Jakarta itu biasanya juga ada di dalam tatanan level nasional politiknya. Makanya Ridwan Kamil kan pengen banget masuk Jakarta sebetulnya. Kalau Mas Anies yang nggak ada tuh udah dia bikin seneng tuh. billboard kan, on the way to Jakarta. Benar. Karena memang Jakartanya ini seksi sih. Dan itu juga sebetulnya saya sebagai warga Jakarta, siapapun nanti calon gubernurnya, jangan jadiin Jakarta batu loncatan dong. Nanti kalian nggak serius ngurus Jakarta. Tapi bukankah selama ini begitu ya, Mas? Jakarta itu Baru 2 sih. Jokowi sama Anies doang. Yang lainnya belum. Jadi jangan gitu dong gitu kan. Kita ini ya warga Jakarta ini termasuk saya kan aneh ya sebetulnya.
kita itu macet setiap hari kan, dan bersedia mengulangnya di hari-hari berikutnya gitu ya. Nah jadi dengan begitu besar pengorbanan warga Jakarta, ya gubernurnya jangan gitulah, masa jadi gubernur dari pilih terus gincernya, wah harus abis ini saya mau jadi presiden atau saya maju capres. Tapi kan itu human rights. Iya human rights, tapi kan ini juga human rights nih yang ngomong nih. Kan kita yang punya suara gitu. Makanya saya sih kalau bisa ya, ya kalau Mas Anies sih udah 5 tahun. Jadi nanti kalau kemudian periode kedua dia terpilih, ya pasti dia akan maju lagi ke level nasional. Tapi apakah kemudian dia memikirkan untuk melawan incumbent gitu ya kalau nanti Pak Prabowo maju lagi? Saya sih kalau melihat per hari ini ya, harusnya sih Mas Anies sabar lagi. Maksudnya sabar gimana? 2029 nih konteksnya? Nggak usah 2029 bantu Pak Prabowo aja lah. Nanti aja 2034 kan. Gitu. Lawan? Ya Gibran kan. Jadi maksudnya 2029 Mas Anies bareng aja sama Pak Prabowo. Supaya dia tiketnya hidup lah. Janjilah sama Pak Prabowo. Nah ini menarik. Menurut Mas Hensat, bedanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo soal menghidupkan atau mematikan kartu Anies gimana? Kalau Pak Prabowo tuh kelihatannya lebih fair ya. Dia sih kalau Mas Aniesnya, dia itu loh. Maksud saya salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bisa menerima dan menurut saya sih dia bisa merangkul semuanya. Maksudnya nggak baper? Nggak baper. Nggak dendaman? Ya itu kata Zilvia ya. Enggak, aku nanya. Enggak, soalnya kan lo jurnalis, lebih enak lo. Dia kan kebal ini ya. Saya ya repot ini. mulai khawatir. Mas Anies sekarang mulai khawatir. Oh iya dong. Apa? Kena pasal apa? Pencemaran nama baik? Bukan pencemaran nama baik. Ya tiba-tiba saya diikuti kan repot. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi saya lebih punya harapan lebih banyak ke Pak Prabowo, minimal dalam sebuah teknologi yang namanya demokrasi gitu. Jadi kalau Pak Jokowi adalah kita, saya berdoa Pak Prabowo lebih dari kita lah. Jadi kita memang punya presiden yang lebih gitu ya, nggak sama lagi gitu kan. Nah itu dan kelihatannya Pak Prabowo lebih bisa diajak bicara tuh tentang itu gitu ya. Kalau kemudian Pak Jokowi mempersilahkan Mas Anies maju, justru ada tendensi politik sendiri dari Pak Jokowi misalnya untuk tidak membiarkan Pak Prabowo besar sendirian. Jadi ya perlu ada Mas Anies mungkin ya. Jadi ini masih banyak. Kenapa Pak Jokowi yang sudah dalam tanda kutip dibilang orang-orang itu mengendorse Prabowo dan menginginkan Prabowo menjadi presiden harus takut membesarkan Prabowo sehingga menghidupkan kartu Anies? Kan ada anaknya. Kalau Pak Prabowo-nya gede banget kan, anaknya gimana? Kan Pak Jokowi punya contoh. Kok ngomong suaranya jadi kecil? Oh ya, ya. Kan Pak Jokowi mencontohkan ke kita semua bagaimana dia ke Ma'ruf Amin kan. Pasti kan dia juga deg-degan. Ini Prabowo gitu juga kan di anak gua. Kalau gitu juga ke anak gue kan, waduh. Saya perlu. Emang Pak Jokowi ke Pak Ma'ruf Amin itu gimana, Mas? Ya pasangan. Ya jelas itu pasangan. Emang sih jabatan paling enak di negeri ini tuh jadi wakil ya. Jadi by law dia oke gitu diam aja. Karena kan ini sering dibilang wakil itu ban serep. Karena Mas Hansan mungkin takut ngomongnya ya, karena bukan jurnalis, jadi saya yang bilang. Ya. Saya berani kalau ngomongin Ma'ruf Amin saya berani, Pak. Karena Ma'ruf Amin tuh oke lah ini demokrasinya. Menarik. Kenapa sih Mas Hensat sekarang ya kita jadi setelah Pilpres terutama kita jadi agak takut-takut gitu loh. Netizen suka memplesetkan Indonesia jadi Konoha gitu kan, atau apa Wakanda. Mas Hensat mungkin sekarang juga agak takut-takut ya, agak memfilter mungkin. Lah itu orang coba gimana tuh ya? Ada RUU penyiaran melarang investigatif, padahal kita sudah ada undang-undang ITE, sudah ada undang-undang pers gitu kan? Ya itu kan ya something yang membuat menurut saya ini maunya apa sih ini negara ini gitu ya? Apakah kemudian dikembalikan lagi ke demokrasi yang zaman dulu gitu ya, yang memang sangat otoriter atau gimana gitu? Belum lagi kan ada aturan undang-undang yang nanti Mbak Zilvia carilah, yang ada institusi boleh langsung meng-cut gitu katanya. Jaringan internet itu desas-desus tuh, saya belum baca juga. Ya gitu kan bikin kita deg-degan ya. Makanya sih gini, saya pribadi ya,
itu kembali mengharapkan pers itu memang jadi kekuatan keempat demokrasi. Karena pers lah yang memang bisa menjaga negara pada saat tiga kekuatan lainnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu ada dalam guncangan politik gitulah. Mereka nggak bisa lepas dari politik. Nah gitulah kira-kira. Makanya kartu pers itu juga harus tetap hidup. Kartu pers tidak boleh dimatikan ya. Gimana kalau narasumber juga dapat kartu pers? Oke, ada lagi netizen ya. Cukup gemes ya dengan jawaban-jawaban Mas Hensat gitu ya, yang masih agak difilter-filter. Ya, ini rame nih ke Jakarta sih. Jadi gini ya, kalau saya sih melihatnya ada yang rame itu ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, plus Sumatera Utara. Ya. Menurut saya mata rakyat Indonesia juga akan ke Sumatera Utara. Kalau ada menantu presiden di situ. Ada menantu presiden. Kalau kemudian menantu presiden kalah, itu babak baru dalam politik Indonesia. Kalau kemudian nanti Mas Kaisang beneran maju di Surabaya sebagai wali kota, dan kalau dia kalah, itu benar-benar babak baru. Dan kalau dua-duanya kalah, Pak Prabowo memang 100% itu dia bisa memulai inilah era Prabowo Subianto. Widih. Iya, luar biasa tuh. Luar biasa banget nih. Hah? Ngomongnya sambil agak deg-degan ya. Ada lagi nggak yang kita omongin tentang Ma'ruf Amin? Saya oke tuh. Kalau ngomongin Ma'ruf Amin oke lah, gitu ya. Nanti ya di episode berikutnya ya. Terima Halo, kasih Pak Ma'ruf Amin. Mas Hensat ya, sama-sama, tetaplah menjadi analis komunikasi politik yang seru ya. Sering banget kita undang Mas Hensat karena komen-komennya itu selalu seru dan menggemaskan ya. Makasih. Thank you ya. Tetap jadi si paling gemes. Kita jumpa lagi di episode si paling kontroversi berikutnya. Bye bye.